ketika kita bisa bertemu di darat itu kita sambil ngopi-ngopi itu. Itu Pak, itu yang keren banget itu. Asik gitu. Karena saya diajak ya Pak. enggak, kita ngopi di kelas bawa masing-masing. Asik banget Pak. Iya. Jadi dapat Pak. Saya menyediakan kopi dan tehnya dan air hangat gitu ya. Dan kadang-kadang kawan-kawan mahasiswa bawa pisang goreng gitu. Jadi boleh Saya Pak. bawa gulai aren ya Iya. Pak. Saya bawa gula arennya. Itulah, tapi sekarang nggak bisa kan karena ya gula aren dimakan sendiri, kopi diminum sendiri, sama sekali gitu. Aduh. Jadi saya berharap metode penelitian itu bisa kita tangani dengan lebih santai gitu. Biasanya Bu Arsi itu tukang bikin kopi di dapur kita. Udah tahu itu hari ini berapa orang Pak yang hadir hari ini, udah langsung begitu dia. Saya langsung bilang sekian kopi, sekian teh gitu, langsung kita ya tapi apa boleh buat lah. Kali ini kita semester ini nggak bisa ketemu juga. Di dalam penelitian tadi sifatnya kebenaran yang sifatnya sementara atau kebenaran. Aduh, kebenaran itu. Itu Ibu Farida sedang kuliah juga rupanya tentang kebenaran di sini. Dengerin tadi Bu Ana tadi Pak. Oh. Webinar tadi ya. Tadi iya nih. Iya. Maaf nih, saya harus agak kacau jadwalnya, masih agak menyesuaikan gitu. Saya hanya menangani kuliah ini 3 minggu pertama. Juara di mute, Pak. Nggak kedengeran suara, Pak. Enggak. Udah jelas Pak. Kedengaran. Jelas. Nah, jangan menuduh ya. Iya. Apa karena headset murah gitu sih nggak kedengaran. Denger Pak, denger. Dengar Pak. Cuma 50. Dengar ya. Udah Pak, jelas Pak. Itu menghina dasar-dasar kemiskinan itu. Belum ngopi Pak. Iya, tadi jadwalnya agak masih begitu karena tumpang tindih gitu. S2, S1, mata pelajaran lain gitu. Sehingga agak berpindah-pindah. Tapi kalau hari ini bisa semua ya jam 10 ini ya. Bisa Pak. Iya, Harus depan bisa juga, Pak. Iya. Pasti bisa. Minggu depan juga kita usahakan jam 10 juga dengan saya. Siap. Saya 3 kali jam 10 dan barangkali nanti dengan dosen lain kita akan diskusikan juga. Baik. Mata kuliah ini mata kuliah yang agak repot menyusun silabusnya. Mengapa saya katakan repot? Karena ada di antara Anda yang sudah sangat banyak melakukan penelitian sehingga yang kita diskusikan di sini barangkali tidak penting buatnya, tapi ada juga yang sama sekali belum pernah melakukan penelitian kecuali untuk skripsi dan tesisnya, sehingga perlu dalam. Ada yang menganggap yang belum sama sekali. Ada juga kawan-kawan yang memang di perguruan tingginya udah dosen metodologi penelitian gitu. Jadi ketika kita diskusi di sini agak ketawa-ketawa dia. Suara saya, sorry, maaf. Suara saya mendukung apa enggak di situ? Iya, feedback. Iya, kayak ada echo-nya Pak. Pak Ahmad Alex Yuniti mungkin di. Ya maaf, bentar. Biasanya kalau mendukung itu karena ada 2 device. Sekarang sudah membaik. Sudah Pak. Sudah Pak.
Oke, di saya sekarang sudah membaik, enggak. Bagaimana dengan di Anda? Sudah membaik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak, jelas, Pak. Bisa dengar saya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Suara Bapak jelas, ya. Kesulitan itu tadi kesulitan yang pertama. Kesulitan yang pertama tadi karena keragaman latar belakang peserta kuliahnya. Kesulitan yang kedua yang saya pengalaman beberapa tahun menangani mata kuliah ini adalah antusiasme Anda untuk mengikutinya. Jadi kan tentu saja metode penelitian itu ya sudah seperti itulah. Ada mahasiswa yang tidak begitu peduli, misalnya nanti kita akan bahas berbagai macam cara pengumpulan data dalam metodologi penelitian komunikasi. Misalnya ada analisis isi, ada framing, ada ada audit komunikasi. Buat kawan-kawan yang tidak pakai itu, dia nggak peduli ketika mata kuliah itu. Dia hanya peduli pada mata kuliah yang pada topik yang relevan dengan penelitiannya. Itu beberapa tantangan lah, jangan kesulitan lah, tantangan yang saya lihat berkali-kali menangani mata kuliah ini. Namun bagaimanapun mata kuliah ini akan kita jalankan, dan kami ingin agar Anda menarik manfaat sebanyak-banyaknya dari mata kuliah ini. Buat saya sendiri, saya sih menganjurkan agar kita menjadikan mata kuliah ini seperti lokakarya. Mengapa saya katakan lokakarya? Karena produk akhir dari mata kuliah ini adalah proposal. Jadi saya sangat berharap bahwa di akhir, bukan sangat berharap, mengharuskan bahwa di akhir semester ini Anda sudah punya proposal yang walaupun belum matang betul, tapi sudah ada embrio proposal yang akan Anda pakai untuk disertasi Anda. Karena itu saya katakan ini adalah sebuah lokakarya. Jadi dalam setiap pertemuan, kalau siapapun dosennya, yang Anda pikirkan adalah apa gunanya ini buat disertasi saya. Apa yang saya petik dari pertemuan hari ini untuk disertasi saya. Seperti itu yang kita inginkan. Yang berikutnya yang ingin saya katakan adalah bahwa mata kuliah ini kita mainkan bersamaan dengan sekarang judul barunya itu. Judulnya dulu konstruksi teori. Sekarang apa namanya? Lupa saya. Konstruksi teori, Prof. Ya, konstruksi teori juga ya. Teori dan mata kuliah metodologi penelitian itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bicara teori, konstruksi teori, maka kita bicara penelitian, dan ketika kita bicara penelitian, kita bicara soal teori. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tahun-tahun sebelumnya, paradigma penelitian saya bicarakan di mata kuliah ini. Tetapi karena sekarang ada mata kuliah konstruksi teori, maka paradigma yang tahun lalu kalian banyak bertanya soal bagaimana mendalami paradigma, kita akan bicarakan itu di konstruksi teori. Karena konstruksi teori disitulah kita berbicara soal paradigma-paradigma yang akan kita pakai dalam penelitian. Saya juga membicarakan paradigma dengan mahasiswa S2, tapi hanya sekedar perkenalan. Di sini kita akan mendalami itu. Anda harus bisa menganalisis disertasi dan relevansi paradigma dengan disertasi itu.
Itu yang saya bayangkan ketika kita melakukan mata kuliah ini. Saya tahu bahwa Anda sudah punya dosen pembimbing, yang sudah saya tanda tangani pasti melihat komentar saya yang pertama. Ketika ada yang mengatakan, Pak, syukur alhamdulillah saya dapat pembimbingnya Pak Juara gitu. Mohon arahan, mohon bimbingan, mohon petunjuk. Yang saya katakan di situ, Pak Effendi, apa yang saya katakan? Komentar pertama. Belajar bersama. That's it. Belajar bersama. Mengapa itu menjadi penting? Mari kita belajar bersama. Anda akan menjadi doktor. Dan di akhir kuliah ini, di akhir studi ini, 2 tahun lagi, Anda pasti lebih pintar dari saya. Amin. Ya Allah. Saya tidak akan memberikan arahan pada Anda. Dan itu prinsip saya sebagai dosen pembimbing. Saya menemani Anda belajar. Dan terus terang saja, menjadi dokter itu agak horor itu. Mengapa saya katakan agak horor? Bayangkan ketika Anda ujian, 7 loh dokter yang menguji kalian. Tuh Pak, jangan gitu Pak, jadi ciut kita Pak. Gimana Pak Ali? Kita jadi ciut dengarnya Pak. Bapak Mama. Oh, enggak. Jadi, oke, saya punya pengetahuan sebegini gitu. Dokter lain punya sebegini, dan itu semua ditanyakan pada Anda ketika ujian itu kan gitu. Suka-suka dia aja bikin pertanyaannya. Maka saya katakan, saya tidak akan, misalnya kemarin saya baru menguji bimbingan saya yang tentang komunikasi keluarga. Umpamanya Anda tanya pada saya sekarang, apa yang ditulis di situ, nggak tahu saya itu. Jadi begitu juga lah Anda 2 tahun ke depan. Bahwa Anda itu lebih jago dari saya. Lebih jago dari dosen pembimbing Anda tentang ilmu Anda itu. Tidak mungkin, Pak. Maka itu saya katakan bahwa semester ini ketika kita berbicara soal proposal, maka kita belajar bersama. Belajar bersama. Tentu saja saya akan belajar sesuatu dari disertasi Anda, dari proposal Anda, dan mudah-mudahan ada yang Anda pelajari dari saya. Itu yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Jangan beranggapan bahwa pembimbing kalian itu sudah luar biasa lah. Dia tahu semua gitu. Enggak lah. Saya berani menjamin itu. Saya berani jamin itu. Enggak. Anda akan menjadi orang-orang yang mempunyai keahlian, dan saya berharap bahwa keahlian itu Andalah yang memilikinya satu-satunya di Indonesia. Sehingga kalau 10 tahun lagi saya mencari orang komunikasi yang ahlinya di bidang ini, saya akan melihat daftar nama kalian gitu. Bukan daftar nama yang ada di IPB saja gitu. Nama orang kalian yang ada di situ. Itu impian saya dari disertasi kalian. Syukur Anda sudah punya topik penelitian dan dosen pembimbing, dan mari kita lokakaryakan tuh sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah 1 semester ini. Dan tentu saja Anda bisa mulai tulis sedikit-sedikit apa topiknya, mau meneliti apa teorinya, dan mulai ngobrol-ngobrol dengan dosen pembimbingnya, walaupun barangkali belum begitu intensif. Intensifnya nanti di akhir semester 2 ini. Itu yang ingin saya katakan di awal ini. Baik. Izinkan saya, ini Iman ini enggak aja nih. Jangan dibaca itu yang di posting Iman itu di ruang chat itu. Saya berbagi screen. Sudah lihat ya layar saya?
Oke. Ini dia yang kami rencanakan. Ini baru yang kami rencanakan. Tentu saja setelah saya memaparkan ini, terbuka kesempatan untuk Anda mengkritik. Kalau takut mengkritik ya, memberi masukan. Orang Indonesia itu kan lebih suka yang soft ya. Memberi masukan pada kontrak perkuliahan ini. Ini yang kami coba rancang. Dosennya seperti ini. Saya, Bu Sarwititi, Pak Amiruddin Saleh, dan Pak Anissa. Bu Anissa. Pak Amiruddin Saleh kita masukkan tahun ini mulai untuk memberi hasanah yang lebih kuantitatif. Jadi tahun lalu kami dikritik oleh mahasiswa kok sangat kualitatif, mana porsi untuk kuantitatifnya. Itu karena itu kami masukkan Pak Amiruddin untuk memberikan 3 topik, tiga kali pertemuan untuk berbicara soal yang kuantitatif. Ibu Anissa itu spesial kita undang untuk memberikan penggunaan NVivo. NVivo itu adalah software untuk pengolahan data kualitatif. Jadi itu komposisi dosennya. Oke, kalau Anda bertanya deskripsi mata kuliahnya kayak apa, ya seperti inilah. Bahwa dalam kuliah ini kita akan mendiskusikan bagaimana hubungan antara teori, paradigma, dan penelitian. Itu sebenarnya tiga segitiga itu yang akan kita bicarakan. Bahwa ketika kita berbicara penelitian, maka tidak bisa tidak di situ ada paradigma, dan ketika kita bicara paradigma, di atas paradigma itu ada teori-teori. Yang 3 hal itu, segitiga itu akan kita diskusikan dengan banyak, teori, penelitian, dan paradigma. Kemudian kita akan mendiskusikan berbagai metode penelitian dalam ilmu-ilmu komunikasi. Jadi lebih sangat teknis kita akan bicarakan bagaimana para teknik-teknik itu dipakai dalam ilmu-ilmu komunikasi, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Di akhirnya Anda akan memproduksi draft proposal penelitian untuk disertasi. Itu yang kita harapkan dari mata kuliah ini. Tentu saja ada learning outcome dari mata kuliah, biasalah. Kita bicarakan bahwa learning outcome-nya prinsip penelitian ilmu komunikasi, mampu menyusun proposal, mampu menerapkan alat analisis, dan ini harus jelas. Saya sih sangat menekankan persoalan kejujuran. Saya harus menceritakan kepada Anda bahwa saya pernah merasa sangat tidak enak karena seorang mahasiswa KMP harus DO karena mencontek. Itu sekali. Tahun lalu ada mahasiswa KMP yang tidak saya luluskan kompre, apa namanya itu? Ujian prakualifikasi, ujian kualifikasi tertulis karena saya tahu bahwa dia mencontek. Kalau Anda sudah lama menjadi dosen pasti tahulah siapa yang mencontek. Dari bau kertasnya aja tahu kita tuh. Tahun lalu saya menemukan itu dan saya katakan dia tidak lulus dalam ujian. Jadi bukan karena mutu jawabannya yang membuat dia tidak lulus, tapi karena saya tahu dia mencontek. Jadi terus terang saja sikap jujur menjadi penting, sangat penting.
salah biasa saja, tapi jangan berbohong. Itu prinsip buat saya. Salah itu ya apa? Salah itu kan apa namanya itu? Ciri manusia kan. Kalau dia nggak pernah salah bukan manusia itu. Salah boleh-boleh saja, tapi jangan berbohong lah. Itu menjadi penting buat saya dalam mengasuh mata kuliah ini. Oke, ini yang akan kita bicarakan selama dari minggu ke minggu. Hari ini kita bicara kontrak perkuliahan. Minggu depan saya akan berbicara soal apa namanya, prinsip dan proses penelitian. Minggu ketiga saya akan berbicara soal memulai penelitian. Mau jalur kuantitatif atau kualitatif. Itu Creswell kita pakai di situ. Lalu Pak Amir akan masuk 3 minggu berturut-turut berbicara soal data kuantitatif, bagaimana mengumpulkannya, dan prinsip dasar pengolahannya. Tentu saja tidak akan dibahas banyak soal, bukan banyak, tidak akan dilakukan diskusi mendalam soal pengolahan data, bagaimana itu chi-square, bagaimana range Spearman, bagaimana mempergunakan SPSS, bagaimana mempergunakan SEM, dan prinsip-prinsipnya akan dibicarakan supaya berguna buat semua. Lalu berikutnya Ibu Sarwititi akan berbicara soal review of literature. Bagaimana cara membuat review of literature akan dibicarakan oleh Bu Sarwititi. Anda tahu tentunya program studi KMP meminta kalau doktor itu mereview paling sedikit 75 jurnal. Apa sih yang hendak didiskusikan ketika membuat review of literature itu? Itu akan dibicarakan pada minggu ke-7 nanti. Lalu minggu-minggu berikutnya ini adalah beberapa teknik yang unik untuk penelitian komunikasi. Kita berbicara konten analisis, analisis isi dengan segala perlakuannya itu, analisis wacana, ada audit komunikasi, ada semiotika, dan ada analisis framing. Dan di 2 minggu terakhir, Ibu Anissa akan berbicara tentang bagaimana menggunakan NVivo. NVivo itu adalah software untuk mengolah data kualitatif. Jadi minggu terakhir itu lebih banyak praktek itu. Anda dengan komputer mengolah data kualitatif, membentuk topik tema-tema, dan dari tema inilah Anda simpulkan penelitian Anda. Kami memutuskan bahwa siapa saja yang melakukan penelitian kualitatif harus mempunyai catatan harian, dan catatan harian inilah yang akan menjadi backbone yang diolah dari ketika penelitian kualitatif. Supaya penelitian kualitatif itu lebih berisi. Mengapa saya perlu mengingatkan ini? Karena ada juga orang yang, mengapa kamu penelitian kualitatif? Saya penelitian kualitatif karena nggak bisa statistik. Agak konyol jawaban itu. Dan ketika penelitian kualitatif, tidak ada beda antara hasil penelitiannya dengan laporan pandangan mata dari seorang wartawan. Bukan maksud saya wartawan itu tidak cerdas mengungkapkan fakta, tidak. Tapi ketika seorang peneliti mengungkapkan fakta, maka dia harus bisa mengkaitkan faktanya dengan teorinya. Itu baru kita katakan penelitian kualitatif. Yang berbeda sekali dengan pendekatannya berbeda, datanya bisa sama, tapi cara mengemukakannya antara orang peneliti dengan wartawan pasti berbeda. Itu yang ingin kita tekankan dalam penelitian ini.
bukan faktanya wartawan itu tidak ilmiah juga. Tapi seorang wartawan pasti tidak diminta untuk menunjukkan dasar teori dari dasar teori dari reportasenya. Ini dia yang harus kita lihat bersama ketika kita melakukan penelitian. Soal buku, banyak sekali buku penelitian, metodologi penelitian, banyak sekali. Anda yang lebih muda dari saya pasti gampang sekali berselancar di dunia maya, mencari buku-buku. Dan buku-buku penelitian kualitatif itu termasuk buku-buku yang paling baru, itu banyak yang gratis. Banyak yang gratis. Kalau Anda memerlukannya, saya punya beberapa, bisa saya bagi nanti di kelas ini. Kalau bacaan pasti nggak kurang. Yang kurang adalah membacanya. Beberapa ini saya ini pasti nanti kita akan melakukan analisis teks dengan NVivo, kemudian bisa produk akhirnya adalah penelitian untuk proposal penelitian untuk disertasi, dan ini menjadi bagian terpenting. Tentu saja masing-masing dosen akan memberikan tugas-tugas terstruktur, tetapi yang paling penting buat kami adalah bahwa Anda harus menghasilkan proposal untuk disertasi ini. Ini beberapa pustaka, tapi ini tidak begitu penting karena menurut saya banyak pustaka yang tersedia di dunia maya maupun di toko buku. Itu yang ingin saya kemukakan. Sekarang saatnya buat saya untuk mendengar apa yang Anda inginkan dari mata kuliah ini. Silakan. Boleh izin Pak Juara? Iya. Izin agak mengobrol. Lebih keras Bu Eni, agak maklumlah umur sudah agak menua, jadi pendengaran sudah agak berkurang. Tapi insya Allah masih fit Pak. Ya. Terlihat fit. Ini sekedar sharing ya Pak ya, berkaitan dengan keinginan saya dan juga ekspektasi saya ketika mengikuti mata kuliah metode penelitian. Barangkali perlu didekatkan mic-nya, nggak begitu jelas, nggak begitu. Sebentar Pak, saya coba naikkan volume saya terlebih dahulu. Halo, iya. Kedengaran nih. Sudah ya Pak ya? Nggak kedengaran. Nggak tahu saya, apakah cuma saya yang tidak mendengar? Mungkin Bapak bisa membesarkan volumenya. Jelas Pak suaranya. Volume Bapak mungkin bisa dicek. Di speaker di bagian ininya Pak. Enggak, biasanya ada toolsnya di situ. Iya, di speaker. Oke, silakan. Bareng dulu Pak. Itulah. Oke, silakan Bu Eni. Silakan, Bu. Ya. Ya, mungkin lihat dari beberapa background rekan-rekan yang lain ya, ada praktisi ataupun ada akademisi. Tadi juga Pak Juara mengatakan bahwa sebenarnya susah-susah gampang ketika menyusun RPS mata kuliah metode ya, karena mungkin ada beberapa dari kami dia sudah memiliki pijakan tersendiri ketika dia melakukan penelitian, apakah seorang konstruktivisme gitu ya. Karena yang saya lihat di RPS Pak Juara ternyata rekan-rekan yang dia memiliki minat di konstruktivisme terakomodir di beberapa materi yang akan berikan. Tapi kalau untuk saya sendiri sebenarnya saya lebih ingin banyak belajar berkenaan dengan perkembangan penelitian kualitatif tersendiri ya Pak ya, karena tentu saja perkembangan post positivistik itu lebih
apa namanya variannya lebih banyak daripada penelitian kuantitatif gitu. Saya ingin mengetahui tren-tren yang baru, mempelajari tren-tren yang baru pula berkaitan dengan post-positivistik, atau mungkin ada rekan-rekan yang lain yang dia memiliki kecenderungan atau minat pada budaya atau misalnya etnografi, etnometodologi, ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti disediakan satu sesi ya Pak ya. Ya, oke, sip. Ya, kita akan makasih usulannya Henny. Ini kita akan masukkan satu topik tentang etnometodologi. Etnometodologi itu menjadi satu teknik penelitian komunikasi yang sangat populer akhir-akhir ini. Saya akan katakan kepada Ibu Sarwititi untuk memasukkan itu. Beliau sangat menguasai itu. Makasih Bu Henny. Pak Juara, maaf Pak, tapi kalau etnometodologi kayaknya saat ini lebih cocoknya ke netno Pak. Kalau etno mungkin udah enggak ya, karena mungkin beberapa penelitian teman-teman ya tentang internet, jadi sebaiknya menggunakan netno Pak. Usul aja Pak Juara. Jadi kalau kita katakan etnometodologi itu bukanlah sesuatu yang artinya itu sangat kekinian juga etnometodologi. Makasih Bu Eis. Kita akan memasukkan juga soal netnografi. Netnografi itu aja, Pak. Saya palsu. Gitu. Tetiasa bahasa Sundanya. Kalau Eis itu kudu kumanya, Jangan Pak. Udah KW Pak soalnya. Saya KW 3 Pak, maaf. Oke. Baik Bu Nurul. Netnografi kita akan masukkan. Netnografi akan kita bahas. Nanti kita lihatlah di mana letaknya netnografi akan kita titipkan. Tapi ada netnografi sebagai sebuah metodologi itu menjadi keharusan saat ini. Makasih usulnya Bu Nurul. Jadi nanti kita akan masukkan soal etnometodologi dan netnografi. Baik. Ada lagi yang mau dibicarakan, diusulkan. Dan tentu saja bisa juga sambil membayangkan bahan disertasinya. Oke, kalau tidak ada. Assalamualaikum pagi Pak Juara. Ya, Bu Ismi. Mohon izin. Ya. Ya, Pak. Bagaimana dengan mixed method, Pak? Apakah ada sesi yang akan membahas lebih mendalam, Pak, tentang mixed method ini? Ya. Terima kasih, Pak Juara. Makasih, Bu Ismi. Kita akan bicara soal mixed method. Apanya yang di-mix gitu. Kita akan bicarakan itu. Kadang-kadang gimana ya? Mix method katanya. Entah apa yang di-mix-nya dia juga nggak tahu gitu. Tentu saja kita perlu tidak serampangan. Itu saja. Mix method itu harus pasti Anda untuk disertasi Anda pasti mempergunakan data kuantitatif dan data kualitatif, pasti itu. Tapi nge-mix-nya apa yang di-mix itu menjadi persoalan. Paradigma nggak bisa di-mix, teori bisa, teknik bisa. Tapi kalau umpamanya Anda mesan mesan pizza lalu kopi Pak, kopi. Enggak, mesan pizza lah dulu. Secangkir kopi, Pak. Contoh yang agak tidak cocok mixnya, saya pikir misalnya Anda mesan pizza tapi bumbunya bumbu rujak gitu kan agak kurang enak ya, agak kurang masuk akal gitu. Itu yang akan kita lihat nanti. Betul. Bagaimana memixnya itu kita akan bicarakan. Supaya dapat racikan yang pas Pak. Ya betul, itu nanti kita bicarakan. Terima kasih Pak Juara.
Makasih Bu Ismi. Juara Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu. Pak, tadi itu saya baca soal ada metode penelitian dari Pak Amiruddin. Apakah kami mempelajari tools-nya atau seperti apa ya Pak kira-kira? Ya, barangkali tidak sampai kepada tools, toolsnya diperkenalkan, tapi prinsip-prinsipnya yang akan kita diskusikan. Misalnya, bagaimana sih soal reliabilitas, bagaimana sih soal validitas. Prinsip-prinsip itu akan kita bicarakan. Karena kadang-kadang orang berkuantitatif yang ya sampai tahap disertasi juga saya masih lihat misalnya bertanya ingin mengetahui persepsi, lalu ditanyakan apa persepsimu tentang tentang ini gitu kan, itu agak ngawur ya, validitasnya sangat rendah. Karena kalau kita baca buku metode penelitian, kalau saya ingin menilai sesuatu dengan kualitatif, apalagi pakai skala Likert, maka saya paling sedikit harus punya 25 pertanyaan tentang topik itu. Misalnya, apa penilaian saya tentang pulpen misalnya. Maka saya harus punya 25 pertanyaan tentang pulpen ini, baru itu namanya valid. Tapi saya pernah melihat di disertasi loh ini, yang satu saja pertanyaannya tentang hal itu. Bagaimana bisa percaya ya tentang hal itu? Prinsip-prinsip itu yang akan kita diskusikan. Pengolahan data juga seperti itu. Apa sih yang bisa dipakai? Mengapa orang pakai eksperimen? Mengapa harus pakai regresi? Mengapa harus pakai Chi-square? Itu dibahas secara ringkas. Kalau mau mendalam, ya tentu saja bukan di sini tempatnya. Kalau mau mendalaminya, ya silakan dibaca bukunya. Begitu, Bu. Oke, ada lagi? Pak Juara. Ya, silakan Farah. Iya, tadi menyambung yang disampaikan Bu Ismia tentang mix method, Pak. Dalam hal ini mix itu kuantitatif dan kualitatif sekaligus dalam satu penelitian, betul ya Pak? Artinya tidak harus 50-50 kah? Karena misalnya saya lebih akan fokus ke kualitatif, tapi tentu harus ada kuantitatifnya begitu. Nah, bagaimana sih Pak sebetulnya? Ya, itu banyak dibicarakan oleh Creswell. Creswell banyak membicarakan apa yang dimaksud dengan mixed method. Jadi ketika Creswell bicara mixed method, maka ada penelitian yang backbone-nya adalah kualitatif, tapi ada data kuantitatifnya. Misalnya, saya ingin tahu belajar konflik. Misalnya, saya mau mendalami itu apa sumber-sumber konflik, bagaimana akumulasi konflik, bagaimana clash-nya dalam konflik itu, seberapa severe konflik itu saya deskripsikan dengan kualitatif. Tapi saya bisa membantunya, menolongnya dengan kuantitatif. Misalnya berapa orang yang ikut konflik, berapa orang yang tidak suka, berapa orang yang berapa orang yang menjadi korban, itu data kuantitatifnya. Jadi kualitatif didukung oleh kuantitatif. Tapi bisa juga backbone saya adalah kuantitatif, tapi didukung oleh kualitatif. Misalnya saya bisa bercerita tentang penyuluh di Bogor. Berapa kali dia, berapa banyak uang dia yang habis untuk pulsa, berapa lama dia menggunakan internet, berapa kali dia buat poster dan segala macam. Saya buat penelitian kuantitatif untuk itu. Dan saya tanyakan, mengapa sih pakainya HP, mengapa sih pakainya poster, itu saya tanyakan dengan kualitatif. Maka backbone saya di situ, tulang punggung penelitian saya adalah kuantitatif yang didukung oleh data. Ada beragam caranya diutarakan oleh Creswell kalau soal penggunaan data. Tapi soal paradigma nanti kita bicarakan lain lagi. Gitu Bu Farah. Jadi memang tidak apa kalau misalnya kita lebih kepada kualitatif, nanti pendukungnya adalah kuantitatif begitu ya? Yes, right.
karena memang selama ini saya kan selalu melakukan kualitatif, Pak. Dan bukan berarti penelitian-penelitian kualitatif yang saya lakukan itu tidak ada angkanya gitu. Namun angka itu ada, namun dideskripsikan, jadi mendeskripsikan data begitu. Nah, saya pikir itu hanya pada kualitatif, itu bukan terkategorikan mix gitu. Ya itu, jadi macam-macam istilah orang tentang mix method itu. Ada berbagai istilah orang tentang mix method itu. Dan saya tidak mau terlalu terjebak dalam istilah-istilah itu. Oh, baik. Yang pasti kan gini ya, kalau dalam prinsip saya, apa yang Anda lakukan, utarakan itu sebaik-baiknya di bab metodologi, itu saja. Baik. Karena seperti yang kita bicarakan pada waktu kuliah filsafat semester lalu, yang paling penting adalah epistemologinya kayak apa. Bisa saya katakan bahwa juara Lubis adalah orang yang brengsek. Epistemologinya apa? Apa cara mengukurnya? Kan macam-macam cara mengukurnya kan, sehingga kita sampai kepada satu kesimpulan gitu. Saya bisa mengatakan IPB adalah perguruan tinggi yang bagus. Ini caranya. Ini epistemologinya. Saya bisa juga mengatakan bahwa IPB adalah perguruan tinggi yang jelek. Ini alat ukurnya. Soal kebenaran itu adalah kebenaran epistemologik. Itu, dan dalam penelitian menjadi seru ketika kita bicara apa itu kebenaran epistemologi itu. Artinya Pak, berarti metodologi yang kita akan pakai itu harus dipastikan dulu di awal penelitian atau nanti perjalanan, Pak? Artinya si kualitatif ini nanti akan berkembang menjadi mix atau kualitatif hanya sekedar pendeskripsian data gitu. Itu tergantung pada paradigma Anda. Kalau Anda memilih paradigma positivistik, Anda tidak bisa merubah metode penelitian di tengah-tengah. Oh. Ya kan? Kalau penelitian Anda kualitatif, saya harus mengatakan kalau metode Anda tidak berubah dibanding dengan proposal, Anda salah. Ketika Anda melakukan penelitian yang sifatnya konstruktivisme, maka kalau pendahuluanmu masih sama dengan pendahuluan disertasimu sama dengan pendahuluan proposal, itu Anda bukan peneliti yang baik. Karena masalah akan berbeda ketika Anda sudah di lapangan. Berbeda sama sekali. Karena masalahnya berbeda, maka bab satu Anda akan berubah. Itulah itulah jalur utama penelitian yang positivistik, yang linear. Kan positivistik itu linear kan? Iya, iya. Latar belakang, masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan. Kan begitu? Kalau Anda pakai konstruktivis, pakai Miles dan Huberman aja yang paling gampang lah. Data itu bisa merubah pendahuluan Anda. Miles dan Huberman itu kan bikin siklikal tuh, bukan linear kan? Jadi pendahuluan Anda bisa berubah setelah Anda di lapangan gitu. Ternyata bukan itu loh masalahnya gitu. Bisa terjadi kalau itu di penelitian dengan pendekatan konstruktivisme atau partisipatoris. Oke. Baik, Pak. Pak izin, Pak. Bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya S3, dulu saya waktu di BINUS itu Pak, kami nggak boleh pakai positivisme. Katanya terlalu basic. Saya kurang tahu kebijakan IPB ini harus gimana untuk S3 doktoral. Boleh saja pakai positivisme, tapi memang kita anjurkan janganlah hanya kuantitatif. Positivisme ya pakai post-positivistik lah, sudah ada data kualitatifnya. Karena kita perlu tahu mengapa angka-angka itu terjadi. Dan positivisme juga kita anjurkan agar sampelnya janganlah 30 lagi kan gitu ya, supaya generalisasinya lebih
lebih banyak. Karena ini ingin saya katakan, kita sangat apa namanya itu, sangat menekankan bagaimana Anda menggunakan teori. Menurut saya angkatan ini sangat beruntung dengan kurikulum baru, karena minggu semester lalu kita sudah belajar soal teori ya, apa namanya itu, teori-teori komunikasi gitu. Tinggal pakai itu sajalah. Sehingga kami pikir sudah bisa menggunakan teori-teori yang kita pelajari semester lalu untuk disertasi Anda di semester ini. Begitu. Baik, Pak. Maaf kalau banyak bertanya karena kami saya dari praktisi jadi kurang banyak pahamnya soal teori-teori ini. Pak Juara, Pak Juara, satu lagi mohon diizinkan masalah sampel ya, karena saya pernah ikut sidang promosi dokter yang dia penelitiannya kuantitatif, sampelnya hanya 100. Saya kira kalau itu untuk skup disertasi kita harus mengambil jumlah sampel yang lebih banyak gitu ya, kayak untuk mewakili untuk mewakili realitas sosial dalam skup yang besar juga. Apakah jumlah sampel 100 itu masih diperbolehkan Pak untuk program doktor ini, Pak? Ya, kalau saya melihat Bu Heni, jumlah sampel itu kalau di kuantitatif prinsipnya itu kan harus disesuaikan dengan variabel apa yang Anda pakai. Berapa banyak variabel yang Anda ukur, kan begitu ya. Kalau Anda mau pakai SEM, misalnya kan ada ketentuannya, sampel itu paling sedikit 5 kali variabel. Kalau variabel yang Anda ukur itu sampai 100, maka paling sedikit sampel Anda, supaya mendapat keragaman, paling sedikit sampel Anda 500. Kan gitu. Jadi itu sangat tergantung pada jumlah sampel, jumlah variabel yang Anda ingin olah di penelitian Anda. Kalau sampelnya, kalau variabelnya banyak, tentu saja membutuhkan sampel lebih banyak supaya menemukan keragaman yang lebih baik. Itu Bu, apanya. Tapi nanti Pak Amir akan mendiskusikan. Pak Joshua tadi. Oh iya Pak, mohon izin dan mohon maaf kalau misalnya saya naik turun. Pak, jadi kayak gini, saya kan sebenarnya pengen melanjutkan penelitian S1, S2 saya. Kebetulan lumayan linear lah seperti itu, pengen mengembangkan. Nah, kalau misalnya nih Pak, kita memang condongnya ke kualitatif gitu ya, ke konstruktivis gitu kan. Nah, tapi di lapangan kita menemukan nih ada celah-celah buat kritis gitu. Nah, tapi kalau nanti kita untuk awalnya karena ini disertasi, menurut saya mau mulai dulu dengan pendataan di kualitatif gitu ya Pak. Maksudnya saya kan melihat tentang konflik etnis ya dan partisipasi anak dalam pembangunan kayak gitu. Nah, jadi misalnya saya pengen tahu dulu nih anak generasi muda sekarang itu seperti apa sih? Saya sebar kuesioner gitu. Tapi untuk kayak pancingan awal gitu Pak. Tapi after itu saya dari data tersebut saya lakukan penelitian kualitatif. Nanti kalau di lapangan kecenderungan ada mengarah ke kritis itu nggak apa-apa Pak. Kalau itu menjadi penelitian mixed method. Iya. Itu tadi sebenarnya yang saya diskusikan sebelumnya, misalnya dengan Bu Heni tadi, dengan Bu Nurul juga. Apa yang dimaksud dengan mixed method tadi itu? Apakah itu juga sama dengan mixed paradigm? Ini kan menjadi satu diskusi yang menarik gitu. Pengalaman kami mencampur-campur paradigm bisa seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan bukan dicampur dalam sekali penelitian, bukan satu kali jadi gitu positivistik campur dengan kritis, ya nggak bisa. Yang bisa adalah bertahap, sekuensial. Tahap pertamanya kita pakai positivistik, tahap berikutnya kita pakai barangkali kritis. Saya pernah melakukan itu. Misalnya dalam penelitian pemberdayaan perempuan, kita sering sekali melakukan mixed paradigm.
Penelitian tahap pertama kita lakukan dengan positivistik. Kita ukur soal objektif, kita ukur dengan objektif berapa besar peranan perempuan. Berikutnya, setelah selesai penelitian itu, setelah kita olah, lalu kita pergi lagi ke lapangan. Ibu-ibu, ini loh yang kalian laporkan sekarang. Betul itu, kamu tertindas. Betul itu, bahwa kamu itu terbelakang. Itu kan sangat kritis kan? Tapi sekuensial. Nggak mungkin kalau itu dilakukan sekali jadi, gitu. Sekali, satu kali ke lapangan, dua-duanya paradigma dipakai. Tidak. Jadi silakan saja kalau mau memakai itu dengan sekuensial. Dan karena Anda sudah pernah meneliti itu, meneliti dengan sekuensial menjadi memungkinkan. Oh ya Pak Juara, berarti itu masuknya lebih ke mix paradigm tadi ya Pak, bukan mix metode ya jadinya. Makanya itu saya katakan tadi, jangan dulu sibuk dengan istilah-istilah mix tadi itu. Pakai coffee mix juga nggak gitu enak karena terlalu manis gitu. Tapi Pak, maaf Pak, tapi kalau yang berarti kalau istilahnya sekuensial itu sangat penelitiannya. Gimana? Berarti kalau yang kata Bapak tahapan yang sekuensial itu tuh sangat memungkinkan untuk disertasi ya Pak? Sangat memungkinkan. Beberapa mahasiswa saya bimbing seperti itu. Ada mahasiswa saya memulai dengan positivistik. Tapi setelah di lapangan dengan positivistik, nggak adil nih. Nggak adil fakta ini. Lalu dia teruskan dengan kritis. Seperti pendidikan penyadaran buat peserta penelitian itu. Iya ya, selama ini kita terlalu patuh nih kepada patron kita ini. Kita bikin koperasi yuk, jangan ke situ lagi gitu. Itu sangat kritis tuh setelah dimulai dengan yang positivistik. Baik Pak, terima kasih, sangat mencerahkan. Kecerahannya kelihatan nanti di disertasimu, bukan? Amin Pak. Monggo. Ada lagi yang ingin mendiskusikan apa sajalah yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Silakan, Pak Julian tadi ya. Suaranya nggak keluar, Pak Julian. Wow. Pak Julian di kolam renang nih, tenggelam. Play Pak Julian ini. Bukan tenggelam. Masih di blok Pak Julian? Enggak, cuman suaranya kayak masuk. Gitu. Kayak di kolam renang. Coba Pak Jul. Yuk. Bisa juga di teks juga boleh, silakan. Masih ada orangnya atau udah kelempar? Masih ada, cuman lagi ngetik. Oke, sambil nunggu Pak Julian ngetik, silakan kalau masih ada yang mau ngobrol. Mumpung masih kontrak perkuliahan. Iya, Pak Juara saya. Iya, silakan. Iya. Memastikan kembali saja Pak yang disampaikan Bapak tadi bahwa nanti tentang pembahasan paradigmanya itu nanti di konstruksi teori itu ya Pak ya, tidak betul. di mata kuliah ini. Jadi kita bisa memilih apa yang tepat begitu ya Pak ya untuk metodologinya nanti kalau sudah konstruksi itu ya Pak ya, bukan di sini ya Pak. Oh ya. Iya. Jadi
agak fleksibel saja lah, yang dari sana kita bawa ke sini, yang dari sini kita bawa ke sana, nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kan Pak Juara juga kan yang di sana juga ada Pak Juara ya. Iya betul betul. Saya yang nanti ngomong soal itu di sana. Dan saya nggak tahu kenapa saya yang disuruh itu, karena di orang SPD juga minta saya membicarakan paradigma di situ. Kawan-kawan S3 SPD juga belajar paradigma dan ketua programnya minta saya di situ. Jadi begitulah ya, kita layani saja lah. Oke, ada lagi? Hatur nuhun Pak Juara. Oh, sudah ada dari Pak Julian, Pak di chat. Oke. Pak Julian, pembimbingnya siapa? Saya perlu tahu ini, soalnya disertasinya seperti itu. Siapa pembimbingnya? Ada Prof. Sumarjo, Pak. Terus? Siapa lagi ya? Lupa lagi. Oke. Saya sudah paham nih. Jadi, oke. Ya. Makasih, Pak Julian. Yang saya bayangkan, maka Pak Julian sedang meneliti sebuah perubahan pada level individu. Karena yang diukur adalah perubahan psikologi, kan begitu ya? Maka perubahannya itu adalah pada level individu. Dan kalau itu memakai teorinya difusi inovasi, pas sekali itu. Dan karena itu sudah banyak, memang dikuantitatifkan lebih seru. Mengapa? Kan begitu ya, kalau kualitatif itu kan lebih enak kalau kita pakai pada penelitian yang belum banyak diketahui orang, belum eksplorasinya masih lebih luas lah. Kalau Pak Julian mau meneliti soal inovasi dan bagaimana itu mengukurnya, itu menjadi sangat cantik. Dimulai dengan penelitian yang kuantitatif, teorinya sudah jelas, dan kemudian diukur parameter psikologinya, itu bisa dikuantifikasi. Agak beruntung Pak Julian. Pak Julian bisa tamasya ke kawan-kawan di Fakultas Psikologi. Mereka sering sekali sudah punya set kuesioner untuk mengukur perubahan sesuatu. Ada set untuk mengukur perubahan ini, di psikologi banyak sekali itu. Kadang-kadang mereka jual itu kuesioner itu bisa dieksplor ke sana. Dan tentu saja kalau mau mempergunakan itu menjadi kemudian menyusun strategi komunikasi, saya sih kalau orang bicara strategi komunikasi nggak tahu ya, saya kok merasa lebih pas kalau itu dilakukan dengan paradigma yang partisipatoris gitu. Mengapa saya lebih suka dengan partisipatoris untuk strategi ya? Karena kita tahu kita menyusun strategi itu bersama-sama dengan orang yang menjadi beneficiaries-nya. Jadi menurut saya paradigma partisipatoris pas sekali untuk itu. Jadi kita tahu ini, udah ada positivistik yang mengetahui inilah begini perubahannya. Kalau mau merubahnya kumaha tah? Supaya lebih bagus lagi. Maka kita pakai partisipatoris untuk melakukan itu. Dan menurut saya itu cantik sekali kalau mau penelitian kayak gitu, Pak Julian. Itu komentar saya. Ya, kalau soal berapa lama, ya tergantung lah. Kan kalau partisipatoris itu kan bisa artinya begini, ketika Pak Julian melakukan positivistiknya, sudah melakukan raport yang lebih bagus kepada yang nanti akan menjadi peserta partisipatoris. Sehingga bisa cepat. Bisa lebih efisien waktunya. Kalau saya katakan cepat, berapa cepat? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, nggak tahu lah saya. Tapi ketika positivistiknya dilakukan, maka di situ bisa dilakukan, sudah mulai dilakukan raport.
Dan ketika sudah selesai pengolahan data untuk positivistiknya, sudah ada gambaran hasilnya ini dibawa kepada masyarakat dan dilakukan partisipatoris untuk menyusun strategi ini. Dan ini untungnya juga untuk Joshua tadi yang mau pakai mixed paradigm gitu ya, itu menjadi bagus juga karena penelitiannya kan bertahap ya. Anda bisa menulis publikasi dengan hasil pendahuluan tadi. Jadi tadi kan sudah misalnya pakai positivistik. Tulis jurnalnya, tulis artikelnya, kirim ke jurnal, lalu lakukan lagi penelitian yang dengan paradigma berikutnya. Ada lagi hasil dari situ. Jadi kita bisa menyesuaikan jadwal kita dan jadwal publikasi juga gitu. Sembari melakukan penelitian yang kedua, publikasi yang pertama sudah selesai. Kan kalian diwajibkan dua publikasi ya, satu internasional dan satu nasional. Jadi bertahap juga kita lakukan gitu. Kalau umpamanya jadi dulu semua baru dilakukan itu ya bisa saja, tapi pasti lebih merepotkan dibanding dengan kalau kita cicil karena bertahap penelitiannya. Gitu. Rencananya juga begitu, Pak. Ya, bagus lah. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, saya nanti di WA Group akan mengirimkan sebuah formulir. Silakan isi formulir itu dan diposting di WA Group juga supaya dosen-dosen lain tahu. Formulir itu sebenarnya adalah formulir pengalaman Anda penelitian dan rencana penelitian Anda berikutnya sehingga kami bisa menyesuaikan kuliahnya dengan kebutuhan Anda. Nanti saya kirimkan di WA Group ini juga. Pak, ya. Kalau saya dari praktisi gini, Pak, kan jarang melakukan penelitian, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Saya mau ingatkan itu juga. Penelitian doktor adalah penelitian yang sangat berbekas dalam hidupmu. Maksud saya air mata dan keringat bercucuran di sini. Waduh. Tangis tawa ya, Pak. Iya, yang ingin saya katakan di situ adalah jangan mulai dari nol. Jangan mulai dari nol. Kalau dimulai dari nol, terlalu capek Anda. Pergunakanlah yang sudah Anda miliki sekarang. Tadi Joshua S1, S2-nya di situ, memainkan ke S3, boleh. Iman yang adalah praktisi tentu saja sudah punya segudang pengalaman yang akan merangkai, yang bisa dirangkai dalam disertasinya. Jadi jangan seolah-olah pengalaman selama ini dibuang saja karena saya mau ilmiah nih, karena saya nggak biasa dengan penelitian, saya mulai dari nol. Enggak. Menurut saya itu terlalu melelahkan kalau seperti itu. Tentu saja selama ini pengalaman sudah banyak. Dan pengalaman itu ada yang ditulis, ada yang didokumentasikan, ada yang sudah didokumentasikan orang lain. Sehingga ketika saya membaca sebuah artikel misalnya, tentu saja saya lebih mudah memahami artikel itu dibanding dengan orang yang belum punya pengalaman tentang hal itu. Itulah yang dimanfaatkan. Jadi jangan mulai dari nol kalau menurut saya. Kalau Iman sudah punya pengalaman yang menarik sekali tentang X, lakukanlah penelitian tentang X. Tadi pada mahasiswa S2 saya katakan bahwa topik penelitian itu kayak pacar. Yang akan kita cintai gitu. Kita pengen ketemu dengan dia gitu.
Kalau suami dengan istri barangkali nggak gitu suka kita melihatnya lagi terus-terusan. Pacar lah. Waduh. Ya, yang ingin saya katakan adalah barangkali yang Anda miliki sekarang adalah metodologi. Pergunakan metodologi itu. Yang barangkali yang Anda miliki sekarang adalah pengetahuan tentang hal itu. Pergunakanlah itu. Misalnya Joshua tadi sudah punya pengalaman tentang konflik itu. Artinya sudah ada orang-orang yang dikenal dalam studi konflik itu. Lakukan penelitian tentang itu. Ada modal dasarnya. Sehingga ya itu cita-citanya kan 3 tahun ya, walaupun agak harus saya katakan sekarang ya, agak jengkel saya melihat kalian, bukan kalian, kakak-kakak kelas kalian. Katanya mau 3 tahun, tapi setelah 2,5 tahun proposalnya aja belum selesai, udah ke laut lah sekarang semua. Maksud saya, kalau kalian mau 3 tahun, jangan mulai dari nol. Mulailah dengan yang udah ada pada kalian sekarang. Kenapa Iman ketawa-ketawa? Karena memang mau lama-lama juga. Enggak Pak, justru malah takut. Enggak Pak, mau cepat. Oke. Targetkanlah sekarang. Ya, silakan Bu Ismi. Jadi ingin bertanya, pada saat awal ini, semester ini kita kan diminta untuk mengajukan formulir. Formulir dosen pembimbing. Di situ kita cantumkan topik penelitian kita, rencana penelitian kita. Dari yang Bapak pernah lihat secara langsung ketika melihat perkembangan S2, S3 di IPB, berapa persen sih Pak yang berubah Pak? Dari topik awal, kemudian masuk proposal, kemudian penelitian realnya. Berapa persen tuh Pak yang berubah Pak? Saya jadi penasaran. Kalau bimbingan saya yang berubah itu paling 10%. Tapi ini bukan dibanding dengan apa yang waktu mendaftar dulu, sinopsis ya. Kalau dengan sinopsis sih 90% berubah. Tapi kalau yang sudah masuk ke mata kuliah metodologi penelitian, itu paling tinggal 10% yang berubah. 90% sudah di situ. Mengapa tidak lagi berubah? Begini, karena ketika Anda bikin proposal untuk mata pelajaran metodologi penelitian ini, Anda juga sudah membaca banyak kan? Kami sudah menuntut sudah menuntut jurnal. Anda sudah baca jurnal, Anda sudah merumuskan ini. Biasanya tidak banyak yang berubah. Paling tinggal 10% yang berubah. Ada yang berubah itu satu mahasiswa saya ingat saya berubah karena topiknya jadi nggak relevan. Iya, ada mahasiswa saya yang meneliti soal bencana. Komunikasi bencana. Pas dia mau penelitian, pas gempa bumi di situ, dan dia nggak bisa ke situ lagi. Bukan gempa bumi, tsunami yang di apa itu, yang di Pangandaran. Sehingga respondennya sudah nggak bisa diidentifikasi lagi, terpaksa berubah. Ada yang seperti itu. Tapi kalau yang lain-lain ada ya, selain karena respondennya udah tidak ditemukan lagi, ada juga yang karena kemudian bubar organisasinya. Jadi nggak banyak yang berubah, Bu. Kalau sudah dari MPS ya, kalau dari sudah metodologi penelitian. Kalau dari sinopsis 90% berubah. Kalau karena saya tahulah sinopsis itu kalian bikin 15 menit sebelum mendaftar kan. Ya. Berarti sinopsis yang dibikin 15 menit sebelum mendaftar itu, Pak, most likely will be changed, ya kan, Pak? Nah, artinya padahal kami tahu bahwa Prodi menentukan sedemikian
para komisi pembimbing begitu yang tentunya mengarah ke sana. Mengarah karena panduannya adalah melihat judul kita begitu dan malah syukur-syukur membaca sinopsis kita gitu. Nah, etis Pak kalau diubah-ubah ya tentu memang akan berubah seperti tadi Pak Juara sampaikan ya pasti akan karena kan itu ditulisnya setahun lalu juga gitu kurang lebih setahun. Nah, cuman maksud saya kalau misalnya nih kita betul-betul come up with a brand new gitu. Bagaimana tuh Pak menurut Oh bisa, sangat bisa. Oh, baik. Sangat bisa. Dan itu biasanya dengan dosen pembimbing saling gosok, saling ajar, saling kalau Sundanya itu saling asah, saling asuh, saling asih, maka semakin tajam. Nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk Kak Aing saling cinta, Pak. Oh, untuk semua itu. Oh iya, alhamdulillah. Untuk semua itu. Jangan gitu. Masa cuma Aing saja yang bercinta. Kita semua bercinta. Saya udah umur 61 tahun masih bercinta juga. Oh, Masya Allah. Beginilah dosen masuk ke dengan ya. IPB 1, Pak, maksudnya. So sweet. Dengan IPB 1. Jadi malu. Emangnya saya nggak cinta. Masuk ke Medlib begini deh. Udah pusing. Enggak. Jangan bikin pusing lah. Jangan ya. Iya. Maka itu ketika kuliah sediakan yang menarik di depanmu. Kalau kopi yang menarik buat kau, bikin kopi di situ. Kalau kalau bandrek ya bandrek. Kalau coklat hangat ya coklat hangat gitu. Kalau Kak Aing seseorang Pak. Samuan Sabtu Pak. Begitu Pak Kadibah Pak. Begitu. Baik. Iya. Pokoknya dinikmati dan ini adalah masa pengembaraan yang seingat saya ketika menyusun proposal itu cantik lah, pengalamannya indah lah. Karena di sini kita mengembara kemana-mana. Kalau pengalaman saya ya, jumpa jurnal ini mau bikin penelitian tentang ini, jumpa jurnal ini mau bikin penelitian tentang ini, jumpa jurnal ini mau bikin penelitian tentang ini. Tapi itu cukuplah 1 bulan ini. Akhir bulan kau sudah jatuh cinta pada satu hal dan putuskan di situ. Pengambilan keputusan menjadi penting. Kalau tidak mengambil keputusan, bisa terlambat segala macam. Putuskan dengan 1 bulan inilah 1 bulan. 1 bulan Pak. 1 bulan. Kan bagus juga semester lalu kan sudah belajar teori. Jadi minimal teori yang pasti ada dari begitu banyak teori Anda sudah kesengsem sama 1 teori gitu ya. Udah dapat itu ya mungkin masih 2 teori, mungkin 3 ya tapi nggak 15 lagi gitu. Udah ada teorinya lalu saya kayak tertarik melihat fenomena inilah. Udah tinggal nyekrupkan aja itu antara teorinya dengan fenomenanya gitu. Kalau sudah dapat itu, jadilah udah barang tuh. Kumaha tah? Jadi fenomena. Jadi satu teori ketemukan dengan fenomenanya itu menjadi kebaruan ya Pak. Betul. Barangkali bisa saja tidak hanya 1 teori, bisa saja 2 teori yang akan digabung, bisa saja gitu ya, bisa saja. Tapi yang pasti yang ingin saya katakan adalah kayaknya di sana, misalnya yang saya bimbing, yang baru saja ujian kemarin, melihat fenomena kawin anak. Sebenarnya unik tuh, walaupun karena terburu-buru jadi serba sumir. Dia itu dosen yang kesulitan mencari mahasiswa. Dia dosen perguruan tinggi swasta yang kesulitan mencari mahasiswa karena memang kebetulan perguruan tingginya perguruan tinggi di pinggir kota. Lalu dia pergi ke desa-desa dan mencari kenapa enggak ada dari sini jadi mahasiswa, mengapa tidak ada? Ternyata dia menemukan bahwa sebagian besar wanita sudah menikah pada usia 13 sampai 16 tahun.
itu hanya 5 km dari kampus IPB. Dan dia dapatlah, dia kemudian pergi ke KUA. Di KUA dicatat umurnya sudah 19. Padahal baru 13. Ditelusuri lagi, ada orang berumur 40 tahun sudah punya cucu. Nah, kan gitu. Jadi seru itu melihatnya. Lalu saya mau meneliti ini, Pak, katanya. Oke, teori apa yang mau kamu pakai? Fenomenanya, jadi dia ketemu dulu fenomena, baru dia cari teori. Oke, coba lihat teori komunikasi keluarga. Kan gitu. Komunikasi keluarga. Apa aspek keluarganya? Dia teliti aspek komunikasinya, bagaimana proses sosialisasi di rumah, dan bagaimana keberfungsian keluarga. Teori keberfungsian keluarga dipinjamnya dari ilmu kesejahteraan keluarga. Apakah orang-orang yang kawin muda ini keluarganya masih berfungsi nggak ditinjau dari segi komunikasi? Begitu cara dia merumuskan penelitian dia waktu itu. Pak, mau tanya nih Pak, Pak Juara. Iya, enggak. Saya kan mau meneliti mengenai kawin kontrak di kawin daerah kontrak Puncak. yang di Puncak. Daerah Puncak. Tapi kan di daerah Puncak itu kayak yang kawin kontrak kan kebanyakan dari luar daerah Puncak. Ya, terus apakah saya bisa menggunakan teori keluarga tersebut atau menggunakan teori kelompok atau menggunakan teori apa, Pak? Pengetahuan saya tentang kawin kontrak di Puncak barangkali berbeda dengan pengetahuanmu, karena kadang-kadang jangan-jangan itu bukan kawin kontrak ya. Itu pelacuran terselubung. Iya, gitu. pelacuran tersembunyi. Ada yang nikah siri, Pak Juara. Maka itu, jadi jangan-jangan kawin di situ hanyalah justifikasi terhadap penyimpangan, prostitusi gitu. Kalau Anda mau meneliti itu pakai komunikasi keluarga, agak kacau itu, karena nggak ada keluarga di situ kan. Karena hanya beberapa bulan saja, lalu tapi itu menarik diteliti dari segi komunikasi keluarga, bukan pada keluarga yang kawin kontraknya, tapi pada orang tuanya. Dari sisi ekonominya ya Pak? Bukan, ya bisa saja. Maksud saya begini, yang diteliti bukanlah yang melakukan kawin kontraknya, tapi jangan-jangan dia ada di Arab, ada di mana segala macam, nggak bisa kan jadi respondenmu itu. Yang menjadi responden menurut saya adalah yang menarik juga menjadi responden adalah orang tuanya. Iya, karena itu kan merupakan aib ya Pak. Nggak tahu saya, kalau semua melakukan masa aib sih? Oh iya. Butuh Kak, itu butuh, bukan aib. Jadi menurut saya itu menjadi menarik bagaimana sih komunikasi keluarga pada keluarga-keluarga yang ada anaknya kawin kontrak. Itu menjadi menarik menurut saya. Apa sih nilai yang mereka wariskan kepada nilai budayanya kayak apa, nilai agamanya kayak apa, nilai sosialnya kayak apa sehingga terjadi fenomena yang seperti itu. Jangan-jangan seperti temuan mahasiswa yang saya bilang tadi itu kawin anak itu tadi beberapa di antara kalian langsung kaget gitu. Ternyata itu dilegitimasi oleh adat, legal menurut agama juga. Betul, Pak. Itu dia. Menurut saya menjadi menarik kalau kamu kan kita aja dari luar mengatakan, kawin kontrak, prostitusi kan begitu. Jangan-jangan menurut mereka itu legal-legal saja. Karena nilai keluarga yang diturunkan seperti itu. Itu menjadi menarik tuh. Jadi kalau penelitiannya pakai positivistik, kan jadi ngawur tuh. Kalau kita pakai penelitiannya positivistik, kan kita sudah menghakimi ini salah, ini begini, ini benar, ini salah, ini benar. Ternyata menurut mereka enggak, itu biasa aja itu. Kau mau membiayai anak saya kalau dia nggak makan lagi di rumahnya?
kau yang menanggung kalau dia hamil. Kan menjadi seru itu. Pak, itu bukannya legal atau tidak sih Pak? Sebenarnya legal atau ilegal Pak? Dari sudut apa dulu? Kan itu pertanyaannya. Kalau dari kan dari hukum agama dan hukum masyarakat itu sah. Karena menurut hukum agama, anak boleh menikah setelah akil balik. Dan itu ukurannya adalah menstruasi. Sehingga sah dia menikah. Itu bukan kawin anak. Istilah negara untuk itu kan sekarang kawin anak ya. Dulu kawin dini. Dulu istilahnya perkawinan dini. Sekarang dikatakan perkawinan anak. Itu bukan anak, Pak. Itu sudah akil balik, kata Pak Kiai. Ditanya pada tokoh-tokoh adat. Oh, itu nggak apa-apa. Karena kalau dia nanti pacaran, itu kan apa namanya itu mengundang setan. Ya aib Pak. Betul. Itu nanti hamil, nggak boleh. Ya biar aja menikah katanya. Wah, menjadi seru kan? Menjadi seru. Walaupun kalau menurut hukum undang-undang di Indonesia itu nggak boleh. Karena undang-undang perkawinan itu kan mengatakan bahwa anak itu boleh menikah sekarang yang terbaru itu 19 tahun kan? Ya, 19 sekarang. 19 tahun. Menurut undang-undang itu di bawah 19 tahun itu perkawinan anak. Menurut orang desa itu bukan perkawinan anak. Dia sudah akil balik, dia sudah menstruasi. Kemarin ada yang viral Pak. Barusan aja itu ada Aisyah. Oh ya, yang menawarkan apa ya? Nikah anak. Mengorganize pernikahan. 12 tahun. Bahwa 12 tahun. Wah, itu viral sekali. Iya, betul. Saya lihat itu dan saya kirimkan kepada dia sekarang masih menyusun perbaikan disertasinya sehingga hal-hal itu menjadi masukan buat dia. Lagi-lagi dari segi penelitian itu menjadi menarik sekali. Izin Pak Juara. Mangga. Ya, ini mungkin ya nggak kebetulan juga sih Pak, karena Bapak kan dospem saya juga. Jadi saya ada beberapa keresahan ini yang mungkin juga karena sayanya yang kurang berselancar membaca jurnal atau apa mungkin ya Pak. Mungkin yang pertama saya ingin menanyakan terkait dengan grand theory. Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau meneliti ya sebenarnya nggak harus ada grand teorinya. Nah, ini mungkin saya juga minta pendapat dari Bapak, karena kan dari proposal yang saya ajukan untuk disertasi saya ini kan ada di situ ada konteks komunikasi kelompoknya, menurut saya tapi itu Pak. Mungkin nanti kalau diskusi bareng saya dapat input dari Bapak dan dosen yang lain mungkin akan berubah lagi gitu Pak. Kemudian ada di situ kan saya tentang yang kedua Pak ini. Community based tourism. Jadi saya melihat tertarik untuk meneliti. Jadi ada satu wilayah di pesisir selatan gitu ya Pak, di daerah Jawa Tengah. Itu kan ternyata sudah merintis, sudah lama wilayah itu berada di tepi laut lah. Tapi mereka baru menyadari bahwa daerah mereka berpotensi itu baru beberapa tahun terakhir ini. Tapi mereka merasa masih bahwa kita ini masih merintis loh Mbak. Saya nggak tahu ini merintisnya mau sampai kapan. Karena kami punya kendala terutama SDM dan seterusnya. Kalau problemnya seperti itu, apakah masih menarik ya Pak untuk dilanjutkan? Meskipun saya sebenarnya punya alternatif di wilayah yang lain gitu. Ada beberapa wilayah yang punya karakteristik yang sama gitu. Begitu Pak, terima kasih. Bu Farida ini nanyanya aneh nih. Masa menarik atau tidak tanyakan pada saya? Iya, maksud menarik saya atau kan tidak, ini masih... Saya kadang jadi galau gitu Pak. Jangan galau. Oke. CBT apa namanya itu community based tourism adalah topik yang menarik, banyak yang dibahas orang. Itu juga saya ingin tadi siapa tadi Bu
siapa tadi yang tanya ada nggak yang batal itu penelitiannya? Salah satu bimbingan saya yang batal, Bu Ismi. Salah satu bimbingan saya yang batal penelitiannya adalah community based tourism. Mengapa itu batal? Karena pandemi, nggak ada orang menjadi turis sekarang kan. Betul, Pak. Jadi kalau Bu Farida hendak meneliti community based tourism, maka Bu Farida harus berdoa lebih banyak supaya pandemi ini cepat berakhir. Ya, siap. Artinya ketika saya bayangkan ya, kalian penelitian itu mungkin Januari tahun depan lah ya. Iya. Turun lapangannya. Mudah-mudahan Januari tahun depan pandeminya sudah berakhir sehingga community based tourism bisa diteliti dengan baik. Kalau sekarang mau meneliti community based tourism sampai Agustus, saya pikir nggak akan ada objeknya. Nggak akan ada objeknya. Ini ada 2 kakak kelas kalian yang S3 yang meneliti turisme di Kepulauan Seribu, menjadi berantakan tuh karena objeknya nggak ada. Jadi oke, silakan meneliti hal itu, tapi dan apa yang mau diteliti silakan saja. Apakah soal bagaimana banyak kan sekarang community based tourism yang dikelola oleh desa-desa sendiri gitu. Sekali lagi, Pak. Kalau di situs kelompok Sadarwis. Betul. Silakan saja. Ya Pak, siap Pak. Mudah-mudahan bisa. Jangan mudah-mudahan, pasti bisa. Jangan mudah-mudahan Bu Farida. Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau mudah-mudahan agak kurang optimis gitu. Pasti bisa. Proposal awal selesai semester ini kan begitu. Siap. Amin. Siap. Amin. Cara menizin Pak, soal grand teori tadi gimana Pak? Oke. Kalau kita bicara grand teori, barangkali saya harus mengatakan bahwa di komunikasi, barangkali kita tidak sampai pada grand teori. Orang-orang sosiologi juga nggak nyampe ke situlah. Middle range teori sajalah dipakai. Middle range teori. Yang sudah kita pelajari semester lalu, itu menurut saya pakai itu saja. Siapa tadi? Bu Hanifah? Saya, Pak. Oke, silakan Bu Pera. Pak Juara, dari silabus yang Bapak sampaikan tadi bahwa mata kuliah ini nanti outputnya proposal ya Pak ya. Sehingga mulai dari sekarang ini kita sudah bisa ke lapangan ya Pak untuk melihat atau ya kira-kira apa yang mau kita teliti kan berarti harus ke lapangan gitu Pak ya. Apakah harus ke lapangan? Tentu saja jawabannya tidak harus. Tidak harus. Tetapi paling sedikit harus tahu topiknya. Misalnya Rina tadi nggak usah pergi ke puncak cari-cari orang yang kawin kontrak di situ. Tapi pengetahuan tentang kawin kontrak kan sudah banyak diakumulasikan dalam bentuk tulisan-tulisannya, dalam bentuk laporan-laporan jurnalistik tentang hal itu sudah banyak. Itu bisa menjadi dasar. Tapi kalau nanti semakin dekat ke proposal yang sebenarnya, ya sudah harus ada studi penjajakan. Saya setuju dengan Bu Pera untuk bikin proposal yang baik, tapi bukan untuk mata pelajaran ini ya, untuk yang sejatinya itu sudah harus ada ke lapangan pendahuluan. Tapi kalau untuk mata pelajaran untuk keperluan semester ini, nggak usah ke lapangan, nggak apa-apa. Tapi Anda sudah punya, misalnya tadi Bu Farida pengen tahu soal community based tourism, tentu saja sudah punya informasi tentang beberapa community based tourism. Walaupun belum pernah mengunjunginya, tapi sudah punya dokumen tentang hal itu dari surat kabar, dari televisi, dan segala macam. Itu saja. Saya sudah ke sana, Pak. Pak Juara. Baguslah. Selanjutnya kalau ya baik. Ya. Pak Juara. Ya. Terkait dengan penelitian saya nanti, Pak,
tadi kan mix paradigma ya. Mungkin kemungkinan saya pertama positifis. Dari media itu action research. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kritis atau mungkin konstruksi, bisa itu Pak ya. Dari awal saya membuat media dengan action research itu kan positif. Lalu kalau nanti action research partisipatoris lah. Oh, action research. Kalau action research. Ya, kalau partisipatoris berarti bisa mulai dari partisipatoris kemudian konstruksi ya gitu. Atau seperti apa Pak kalau media ini? Bisa saja, artinya pembimbingmu siapa? Prof. Puji, Pak. Oke, jadi Bu Sarwititi. Oke, bisa saja Anda mula-mula mau bikin semacam action research ya, melihat efektivitas media gitu, lalu melakukan penelitian berikutnya. Bisa saja seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin sharing? Saya Pak Juara, Fendi. Mangga. Belum pernah cerita juga. Jadi kalau saya itu mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin sebagian besar di sini kan memang dasarnya memang orang-orang sosial begitu ya. Dari basicnya memang sosial begitu kan. Kalau saya kan memang basicnya campur-campur begitu dan memang tidak sosial gitu. Kalau saya S1-nya juga kehutanan itu juga ada sosialnya iya, ekonominya iya, biologi tanam-menanam ada begitu. Terus nah nasib membawa saya jadi peneliti di Kementerian LHK gitu kan. Yang penelitiannya mungkin kalau teman-teman kan dosen mungkin ya sembari ngajar, sembari peneliti. Kalau saya memang kerjaannya dari 2003 sampai saat ini juga memang sebagai peneliti gitu, membaca jurnal, membaca gitu-gitu memang sudah tepoksi gitu dari pemerintah yang diarahkan kepada saya begitu. Jadi untuk S3 ini saya juga mungkin karena memang gift gitu ya, dari penghargaan dari kementerian saya dapat sekolah gitu ya. Untuk tahun 2000 di antara seluruh pegawai itu tahun 2023 gitu ya untuk S3. Nah, kalau saya kasusnya untuk kalau teman-teman tadi kan mungkin dapat teori. Kalau saya itu justru pengen mengetahui nanti teorinya itu seperti apa dari fenomena-fenomena di lapangan yang saya temukan selama saya penelitian begitu Pak. Jadi kalau saya mengambil topik kebakaran hutan dan lahan begitu, saya tuh sebenarnya kalau fenomena-fenomenanya tuh udah dapat gitu. Saya tuliskan di sinopsis kalau Pak Juara tadi bilangnya 15 menit. Jadi kalau saya tulis sinopsis itu hampir seminggu gitu. Meskipun apa ya kira-kira yang belum, apa ya kira-kira yang sudah diteliti orang begitu. Akhirnya saya cari-cari begitu kan. Nah, bagaimana nanti itu untuk makanya saya di sinopsis itu saya tidak menyebutkan akan menggunakan teori apa begitu. Cuman hanya saya sebutkan aja komunikasi begitu. Mungkin saya dapatnya hanya fenomena begini. Kasarannya permasalahan kayak karhutlah ini akan berulang begitu ya. Berulang terus gitu. Terus program banyak, program secara fisik banyak, cara teknologi banyak begitu ya. Bagaimana semuanya ada. Tetapi nah saya memang menemukan miss-nya itu ada selalu disebutkan kayak kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, setelah saya runut-runut, oh ternyata koordinasi itulah yang komunikasi begitu. Makanya saya memutuskan memberanikan diri untuk S3 ini saya memang mau mengambil di komunikasi yang bersifat sosial begitu karena memang saya bidang penelitian yang tercetak di SK saya itu adalah sosial ekonomi kehutanan begitu ya. Memang umum sih, cuman saya lebih ke seperti itu Pak. Jadi apakah nanti bisa gitu menemukan mungkin nggak teori seperti yang Bapak bilang tadi mungkin middle teori atau teorinya begitu Pak. Saya soalnya memang agak kesulitan menemukan teorinya itu apa begitu. Kalau pas kuliah di semester lalu saya agak dapat di teori-teorinya yang diajarkan Bu Retno begitu, mungkin kayak teori lingkungan, teorinya resiko begitu, tapi kok masih campur-campur. Jadi mungkin saya masih agak galau tentang menemukan begitu Pak. Karena kalau kata orang Palembang itu banyak kendak gitu. Kalau saya banyak kendak gitu. Kalau saya pengen ini pengen itu begitu. Terima kasih Pak. Ya, oke, makasih Pak Effendi. Jadi saya paham
kawan-kawan yang bekerja di Litbang Kementerian, biasanya penelitian itu lebih penelitian yang pragmatis. Jadi itu tidak begitu banyak berteori. Iya, betul. Untuk seperti ini apa yang harus dilakukan, untuk seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi itu penelitian-penelitian yang pragmatis. Dan itu memang penelitian juga. Tapi ketika Anda memilih di IPB dan untuk S3, kami menghendaki penelitiannya bukan penelitian yang proyek kayak begitu. Penelitiannya harus based on teori. Banyak penelitian yang banyak teori yang bisa Anda pakai ketika Anda mau membahas karhutla misalnya. Misalnya bimbingan saya dari apa namanya itu Riau, Pak. Riau itu dia membicarakan komunikasi krisis, kebakaran hutan sebagai sebuah krisis. Resiko masalahnya. Komunikasi ya? resiko ya. Ya, komunikasi risiko itu salah satu bentuk komunikasi risiko kan komunikasi krisis. Bagaimana itu apakah itu dianggap sebagai krisis? Bagaimana itu setiap tahun dikampanyekan sehingga itu bisa ditinjau dari segi itu. Teorinya teori komunikasi krisis. Ada juga yang bagian terakhir dari disertasi dia itu adalah komunikasi partisipatoris. Mengapa partisipatoris itu penting? Karena tidak mungkinlah orang Departemen Kehutanan mengawasi seluruh hutan yang ada di Indonesia ini. Yang paling penting di situ adalah partisipasi masyarakat. Membangun partisipasi itu menjadi sangat penting. Bisa saja seperti itu. Jadi terserah saja pada Pak Effendi mau mengambil, objeknya adalah kebakaran hutan. Tapi mau dibahas dari mana itu bisa dari bermacam sisi. Saya pikir itu nanti Pak Effendi lah yang memutuskan mau menelaah itu dari sisi mana.